apa yang harus kita lakukan dari POV kita yang konsumsi Ya. untuk menghadapi kreator-kreator atau influencer yang sebenarnya itu bisa bikin kita ngedrain atau bikin cara pandang kita itu kayak ya elah kok makin hancur ya mindset gua selama ini gitu. Jujur kayak kalau lu mau ngomongin, ini pendapat pribadi Iya, ya, pendapat ngomongin pribadi, arus-arus manipulasi atau arus-arus kecacatan berpikir yang digaungkan terus akhirnya membuat standar yang gak jelas gitu ya. Itu sesuatu yang gak bisa kita hindarin. Kayak itu udah konsekuensi industri kita sekarang, sosial media. Ya. Industri kreatif itu udah apalagi sosial media udah di tangan kita setiap hari, itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu akal kita sendiri. Jadi kayak lu mau berapa kali gue ngedebatin orang kayak ini tuh salah nggak akan habis. Dan itu bukan hak gue juga untuk kayak gitu. Kayak itu ya hak gue juga sih. Tapi kayak mau sampai kapan nggak akan selesai. Itu tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Kalau mau menyelesaikan masalah dari akarnya ya kita sama-sama ngingetin satu sama lain untuk menggunakan akal saat kita konsumsi konten. Gitu, jangan sampai kita cuma konsumsi. Lu kebanyakan makan akhirnya apa? Lu gendut jadinya. Lu jadi nggak sehat, kenyangan. Gitu sama konten juga lu banyak konsumsi. Brain rot ya. Error. Kenapa? Karena nggak tahu itu nutrisinya baik apa enggak yang masuk. Gitu kan. Jadi dengan adanya akal ya pilah-pilah. Karena gue di sosial media juga aktif. Tentu, kreator kita pasti aktif. Tapi aktif itu berbeda dengan reaktif. Gimana tuh? Nih, lu main sosial media, lebih baik aktif daripada reaktif. Dan kebanyakan orang masih reaktif. Aktif itu adalah ketika lu ambil baiknya aja. Dan ketika kita ngelihat begitu banyaknya konten di depan layar, untuk bisa ambil baiknya aja kan butuh berpikir. Gak bisa lu kayak, oh baiknya ini, oh baiknya ini. Oh baik itu assumption jatuhnya. Yang mikir bener-bener tuh kayak, oke ini maksudnya apa sih? Emang iya ya? Emang ada yang kayak gini, emang studinya kayak gitu. Itu, gitu. Jadi menurut gue sosial media itu nggak akan bisa kita hindari, akan ada banyak false narrative, akan ada banyak hal-hal yang bodoh gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita kontrol diri kita kontrol otak kita, apa yang akan masuk dan enggak. Yaitu dengan lebih mikir, lebih kritis. Screen time lu sehari, social media time lu sehari? Oh, kayaknya gede banget sih. Coba ya kita cek ya. Iya, penasaran lo. Average screen aktif 13 jam. Per hari. Oke. Wow. 13 jam per hari. Wow. Itu ngapain aja? Riset. Ya, kayak gue harus keep update terus apa yang terjadi, berita. Gua menebak kesana tadi. Ya berita, habis itu gue update lagi naik apa, meme lagi naik apa dan sebagainya. Itu sih. Ya, it's part of my job. Ya. Fuck, tapi 13 jam itu kayaknya harus gue kurangin sih. Lu harus sadar kan? Fuck no. Makanya gue nanya berapa jam. Tapi gue cuma nebak-nebak nih 10 jam nih. Karena konten yang kita lakuin itu pasti berbeda. Konten gue itu kan tidak terlalu versi update-nya. Ya. Kalau lu kan bakal terus update nih gue lihat. Makanya gue penasaran per hari itu berapa jam. Ya. 13 jam. Ya. Di bagaimana yang ingin lo kurangi misalnya? Mungkin saat riset itu pasti ada banyak momen-momen gue procrastinating, akhirnya jadi kayak malah nyari-nyari meme untuk ketawa-ketawa doang. Mungkin bagian itunya sih. Jadi lebih quality-nya bukan quantity-nya gitu. Mungkin dalam 13 jam kalau quality-nya bagus semua juga, I think it would be a very productive day buat gue. Kalau misalkan mau dikurangin, ya sebenarnya 10 jam, 8 jam juga udah cukup sih. Atau 4 jam juga kalau produktif kayaknya cukup dah. Iya. Kayak nggak mesti 13 jam. Ya mungkin itu yang akan gue perbaikin sih. Mungkin ini pertanyaan dadakan ya yang bisa gue tanyain ke teman-teman speakers. The worst advice yang pernah lu dengar, advice terburuk yang pernah Excel dengar. Dua advice terburuk menurut gue adalah yang pertama, berteman dengan siapa aja. Enggak, berkenalan dengan siapa aja iya. Tapi berteman dengan siapapun, lu gak punya temen, itu namanya. Kayak lu berteman sama semua orang, no, you have no quality, it's only quantity. Gitu, lu gak, berapa banyak muka yang harus lu taruh untuk lu bisa connect sama semua orang yang lu tahu. That's, no. Kayak menurut gue berteman dengan siapapun itu salah karena teman itu punya pengaruh besar dalam kemana arah hidup kalian akan berjalan. Kebanyakan yang gue lihat teman-teman gue itu nggak bisa ninggalin circle-nya karena nggak enak. Padahal dia punya potensi banyak.
Padahal circle-nya itu crab mentality yang kayak naik dikit, nggak bisa lah lu, nggak bisa, tarik lagi, nggak bisa. Ya, gue pernah lihat konten ini bagus banget. Jadi ada anak disuruh berdiri nih di atas kursi, habis itu ditarik sama bapaknya ke bawah. Oke, habis itu dia naik lagi, coba sekarang tarik bapaknya ke atas. Nggak bisa lah, dia kan berdiri di atas ini nih, terus dia narik nggak bisa gitu. Iya, filosofinya itu narik orang ke atas itu lebih susah dibanding narik orang ke bawah. Gitu. Ini kenapa menurut gue berteman dengan siapapun itu kalau itu mudah disalahartikan gitu. Kayak you have to choose your friends. Lu harus pilih teman perang lu siapa. Gitu, lu hidup cuma sekali, masa lu mau di situ-situ aja karena teman? Apakah pada akhirnya dia peduli gitu kan lu? Enggak juga. Semua orang tuh fokus sama hidupnya masing-masing pasti. Yeah, jadi choose your friends wisely. Berkenalan boleh sama siapapun. Lu nggak mesti root, lu nggak mesti cut off orang, enggak. Gue nggak bilang lu harus cut off orang-orang terdekat lu, enggak juga. Iya. Tapi jangan berteman dengan siapapun. Pilih teman-teman lu. Itu satu. Yang kedua, advice terburuk itu blood is thicker than water. Karena setahu gue, quote aslinya itu bukan blood is thicker than water. The blood of the covenant is thicker than water of the womb. Setahu gue, darah perjanjian itu lebih kental daripada air ketuban ibu. Artinya apa? Ikatan itu dibangun dari ikatan, bukan dari hubungan darah. Pernah gak sih lu ngerasain kayak ikatan lu sama teman lu, sama orang, kepercayaan lu itu kok bisa lebih tinggi ya dibanding gue percaya sama saudara gue. Ya karena pada akhirnya kita semua hanya manusia random, dan keluarga itu hanya manusia random yang kebetulan ini lu lahir sama mereka. Get it. Gitu. Karena ada beberapa kasus orang tuh jadi gak berkembang karena di drag down sama keluarganya sendiri. Dan mereka terjebak, gue harus nolongin, tapi kan dia keluarga gue. Iya betul. Tapi menolong keluarga itu bukan cuma bukan cuma vertikal di mana lu kayak ya udah nih gue tolongin pakai duit, nggak gitu juga. Lu menolong diri lu sendiri juga bisa menolong keluarga lu nantinya. Ya, gue suka tuh. Gitu kan. Dan itu kalau misalkan menolong diri lu sendiri dengan menjauh dari dia sementara, lalu lu benahi diri lu, benahi circle lu dan sebagainya, benahi karir lu, abis itu lu balik lagi ke dia kan bisa. Iya. Gitu, nggak mesti maksa. Iya. Gitu, dan itu banyak dieksploitasi tuh dalam keluarga. Oh lu nggak bantuin keluarga lu, kok lu pelit sih sama keluarga lu dan sebagainya. Nggak bisa gitu. Lu tau gak sih the greatest enemy itu kadang orang-orang terdekat. Iya, benar. Lebih sering itu orang yang bisa ngelukain kita tuh biasa orang paling terdekat, bukan musuh. Benar. Jarang sih ada kasus musuh melukai kita. Biasanya jadi musuh juga karena dulunya dekat. Yes. Itu, so be careful menurut gue. Bukan berarti semua keluarga itu nggak bisa lu percaya, enggak. Tapi be careful gitu, karena menurut gue kasih itu tidak melihat hubungan darah. Kasih ya kasih. Ketika lu memiliki kasih, ikatan kasih yang kuat sama orang lain, sama teman lu, sama pacar lu dan sebagainya, itu nyata. Itu bukan berarti kayak kalau misalkan ada orang tidak mengasihi lu tapi dia keluarga lu jadi buta gitu sama realitanya kalau ini orang tuh sebenarnya putting you down terus-terusan. Iya. Gue tadi ingat satu konten yang dimana, lu pernah lihat gak sih konten yang isinya kayak hooknya itu lu rela mati untuk keluarga lu, tapi lu rela gak sih kayak improve yourself, olahraga, harus baca buku, intinya menurut gua lu harus improve demi keluarga lu. Betul. Look, lu rela mati gak sih buat keluarga lu? Ketika kita improve diri kita sudah mati. Kita kan ngebunuh karakter kita yang lama. Itu part of sacrifice. Wow. Jangan diartikan kayak lu jadi buta nih, yang penting gue sudah mengorbankan diri gue, nyawa gue gitu. Bukan tentang nyawa menurut gue, tapi tentang lu improve. Menurut gue itu poinnya. Lu kalau misalkan berkorban, tapi kalau dalam kasusnya lu lagi ditodong pistol begitu, ya itu udah beda. Itu tentang moral. Balik lagi harus di breakdown lagi, ikatan lu sama dia gimana dan sebagainya. It's a different case. Tapi menurut gua, lu berkorban untuk keluarga lu itu bukan semata-mata ya lu jadi kuli aja gitu. Ya gua keluarga, enggak. Bukan itu doang, kayak lu naikin value lu belajar dan sebagainya, itu kan lu sudah membunuh karakter lu yang lama untuk jadi lebih baik terus-terusan. Bagus banget, let me record this. Lu rela mati untuk keluarga lu, konteksnya yaitu lu siap gak membunuh karakter terburuk lu yang selama ini lu bawa kemana-mana gitu. Let's say berat badan lu yang membebani lu gitu ya. Let's say mindset lu selama ini yang terlalu kolot, yang bikin lu gak mau berkembang. Rela gak lu bunuh itu demi versi lu terbaik dan kebaikan keluarga lu? Itu bagus banget sih. Gue suka tuh bagian tadi. Baru kepikiran tadi lagi. Nah ini nih.
Lo harus tahu ya teman-teman yang nonton di sini, tim-tim kita juga. Waktu kita lari beberapa tahun lalu di GBK, Ya. ini gue nggak briefing apa-apa, gue tanya sesuatu, terus dia keluar dari kepalanya sendiri random. Dan yang random itu gue tulis di buku kedua gue, Generasi Ekspektasi. Terus gue tanya lagi ke dia, Sel, lu ingat nggak waktu itu lu pernah bilang ini tentang teori ini, teori random dia lupa. Tapi Dan dia itu udah masuk buku. Udah jadi buku dan semua orang udah record, udah posting di story, Excel. By Excel dan dia lupa. Gue kebayang kalau kita ketemu Immanuel Kant di jalan, Immanuel Kant lu pernah record ini gak? Udah di record ribuan tahun ke depan terus dia bilang, hah emang gue ngomong gitu dulu ya? Anjing, bener juga. Iya.